Thus begins the twisted tale. Halo Degabuters, selamat datang kembali di alur cerita anime Claymore. Driven by pain. Anime ini berlatar belakang di sebuah benua pada abad pertengahan, di mana muncul sosok iblis misterius yang disebut sebagai Yoma. Yoma adalah makhluk pemakan daging manusia. Mereka dapat berubah bentuk menjadi manusia untuk bertahan hidup di antara para manusia. Yoma juga memiliki kekuatan dan kecepatan yang melampaui batas, serta regenerasinya yang luar biasa. Maka dari itu, sebuah kelompok misterius yang dikenal sebagai The Organization menciptakan pasukan dengan menggabungkan manusia dan Yoma untuk membunuhnya dengan imbalan berupa bayaran. Masyarakat menyebut pasukan tersebut sebagai Claymore atau penyihir bermata perak. Kota-kota yang dipenuhi Yoma akan menghubungi The Organization. The Organization mengirim Claymore sesuai kekuatan dari Yoma tersebut. Setelah menyelesaikan pekerjaan, seorang pria misterius berpakaian hitam akan meminta bayaran. Jika mereka tidak membayar, maka The Organization tidak akan mau membantu mereka lagi. Dan dalam beberapa hari, kota tersebut akan diserang oleh Yoma. Walaupun begitu, penggabungan manusia dengan Yoma terbilang gagal. Ketika prajurit Claymore terlalu banyak menggunakan kekuatan Yoma, maka mereka akan menjadi Yoma Super, yang disebut sebagai makhluk kebangkitan. Dan setelah The Organization melakukan eksperimen panjang, mereka menemukan hanya wanita yang terbukti berhasil menahan daya tarik dari kekuatan Yoma. Akan tetapi, hal tersebut tidak menutup kemungkinan para Claymore wanita akan menjadi Yoma Super atau mengalami kebangkitan. Dan juga setiap Claymore memiliki tanda atau simbol unik untuk mengidentifikasi para pejuang organisasi. Dalam benua ini terbagi menjadi 47 distrik. Dengan satu Claymore ditugaskan untuk masing-masing distrik. Claymore diberi peringkat sesuai dengan kekuatan keseluruhannya. Claymore nomor 1 adalah yang terkuat, sementara nomor 47 adalah yang terlemah. Jumlah distrik yang menjadi tempat tinggal para Claymore sesuai dengan peringkat mereka. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang Claymore peringkat ke-1 bernama Teresa. Sebutan Claymore nomor 1 bukan tanpa alasan. Teresa adalah Claymore terkuat yang pernah ada. Ia berkelana menuju kota ke kota seperti yang diperintahkan oleh The Organization untuk menghabisi Yoma. Bahkan hanya sekali tatapan, Teresa mampu merasakan keberadaan Yoma yang menyamar sebagai manusia. Namun ketika hendak menghabisi Yoma terakhir, ia melihat Yoma tersebut menggunakan seorang anak sebagai tamengnya. Walaupun begitu, Teresa yang dijuluki sebagai si senyum samar mampu membunuh Yoma itu dengan mudah. Keesokan harinya, ketika para warga hendak membayar imbalan membersihkan kota mereka dari Yoma, Teresa memberitahu untuk memberikan imbalan tersebut kepada seorang pria misterius berpakaian serba hitam yang akan datang beberapa hari lagi. Namun tiba-tiba, seorang gadis yang diselamatkan Teresa kemarin memegang jubahnya. Diketahui gadis tersebut dibawa oleh Yoma ke kota ini. Di sekujur tubuhnya dipenuhi oleh luka siksaan. Akibat trauma yang dideritanya, gadis itu tidak bisa berbicara. Namun aneh, gadis malang tersebut terus memegang Teresa. Walaupun begitu, Teresa menyuruhnya agar tidak mendekatinya. Hingga hari menjelang malam, si gadis ternyata terus mengikuti Teresa yang telah meninggalkan kota. Tepat ketika itu, sekelompok bandit menyerang mereka. Teresa pun dengan refleks menyerang tangan salah satu bandit tersebut. Meskipun Teresa dapat menghabisi semua bandit tersebut dengan mudah, akan tetapi terdapat peraturan ketat di antara Claymore, yaitu para Claymore dilarang untuk membunuh manusia. Jika peraturan itu dilanggar, maka Claymore tersebut akan dieksekusi oleh rekannya sendiri. Dan juga peraturan tersebut dibuat agar Claymore tetap menjadi pahlawan di sisi manusia. Maka dari peraturan itu, para bandit berniat mencicipi tubuh Teresa. Tidak ada pilihan lain, Teresa memperlihatkan tubuhnya yang membuat para bandit mengurungkan niat mereka. Sedikit gambaran, beginilah tubuh setiap Claymore. Keesokan harinya, terlihat sang gadis yang terus mengikuti Teresa mulai kelelahan. Teresa pun dengan sengaja menuruni jurang. Walaupun begitu, sang gadis menunjukkan kegigihannya dengan ikut terjun ke jurang. Hingga pada akhirnya, ia pun terkapar pingsan. Singkat cerita, karena jika sang gadis mati maka Teresa yang akan disalahkan, ia pun terpaksa menolong gadis tersebut dengan membawanya ke kota. Setelah diberikan makan,
Teresa menyuruh si gadis untuk tidur, serta berjanji tidak akan meninggalkannya saat tidur. Akan tetapi ketika si gadis bangun, Teresa telah tiada. Beruntung, ternyata Teresa mencari makanan untuk si gadis. Ia pun langsung memeluk Teresa sambil menangis, dan terlihat Teresa sepertinya mulai prihatin. Singkat cerita, setelah beberapa hari perjalanan, si gadis mencoba memberitahukan namanya. Walaupun sayang, akibat trauma yang dialami, gadis itu tidak bisa berbicara. Teresa pun memberikan nama pada si gadis tersebut yang diambil dari salah satu nama Dewi Cinta kembar, bernama Teresa dan Claire. Singkat cerita, mereka akan tiba di kota Rokut. Teresa memberitahu bahwa Claire akan dicarikan orang yang mau merawatnya di kota tersebut. Meskipun begitu, Claire terlihat tidak ingin berpisah dengan Teresa. Hingga malam harinya, setelah Claire tertidur, Teresa yang merasa diikuti seseorang pergi menjauh dari Claire. Dan ternyata orang yang mengikuti mereka adalah bandit yang tangannya diserang oleh Teresa tempo hari. Walaupun sudah mengetahui tubuh Teresa yang mengerikan, ia berniat balas dendam dengan cara mempermalukan serta merebut kehormatannya. Tepat ketika itu, Claire datang untuk menolong. Dan setelah berakhir dengan dipukuli, Teresa yang murka berniat melanggar peraturan ketat Claymore, sehingga membuat bandit itu ketakutan. Kemudian, Claire langsung memeluk Teresa sambil menangis. Namun tiba-tiba ia bisa berbicara dengan mengatakan bahwa ia khawatir kepada Teresa. Sejak melihat Teresa pertama kali, Claire mengetahui bahwa Teresa selama ini sangat menderita dan kesepian sama seperti dirinya. Teresa pun tersadarkan serta memahami kenapa Claire memeluknya ketika pertama kali mereka bertemu. Keesokan harinya, setelah membelikan baju baru kepada Claire, Teresa membereskan Yoma yang ada di kota ini. Kemudian ia meminta kepada pemimpin kota agar memperbolehkan Claire tinggal di kota tersebut. Akan tetapi, Claire langsung melepaskan pakaiannya sembari memberitahu bahwa ia tidak membutuhkan pakaian bagus. Yang dia butuhkan hanya ingin bersama dengan Teresa. Setelah cukup jauh berjalan, Teresa melihat segerombolan bandit menuju ke kota. Ia pun langsung mengejar mereka serta menyadari bahwa semenjak awal komplotan bandit tersebut mengincar kota Rokut. Dikarenakan Yoma di kota tersebut telah dibereskan oleh Teresa, para bandit kini berani menjarah kota itu. Setibanya Teresa di kota Rokut, para bandit telah menjalankan aksi keji mereka. Sedangkan Claire berhasil ditangkap oleh bandit yang kehilangan tangannya. Melihat Claire dibawa paksa oleh para bandit, Teresa langsung melancarkan serangan. Ia sudah tidak peduli dengan larangan seorang Claymore membunuh manusia. Bahkan bos bandit yang meremehkannya, serta seluruh anak buahnya, dapat dengan mudah dihabisi. Namun sial, aksi tersebut telah diketahui oleh mata-mata The Organization. Tidak membutuhkan waktu lama, mata-mata tersebut mengutus 5 Claymore untuk mengeksekusi Teresa yang telah melanggar aturan. Akan tetapi, Teresa mampu mengalahkan mereka semua sekaligus. Dan juga Teresa memberitahu pada sang mata-mata bahwa ia telah memutuskan untuk hidup bersama dengan Claire. Setelah Teresa pergi, sang mata-mata meminta Claymore nomor 2 sampai Claymore nomor 5 untuk mengeksekusi Teresa. Di sisi lain, kita diperlihatkan pada Claymore nomor 5 bernama Sophia dan Claymore nomor 4 bernama Noel. Saat ini mereka dalam misi membereskan Yoma di kota tersebut. Tidak lama kemudian terlihat seorang Claymore lain. Dia adalah Claymore nomor 3 bernama Irene. Irene memberitahu bahwa The Organization telah memerintahkan Claymore nomor 5 sampai Claymore nomor 5 untuk mengeksekusi si pengkhianat Teresa. Kemudian kita juga diperlihatkan pada si nomor 2 yang ternyata adalah seorang pemula. Dia langsung melesat ke peringkat atas hanya dalam waktu 2 bulan. Dan dia bernama Priscilla. Walaupun sempat ragu, akan tetapi mereka dikagetkan dengan bekas pertempuran Priscilla yang tidak mengeluarkan aura sama sekali.
Kembali pada Teresa dan Claire yang telah tiba di sebuah kota, terlihat para penduduk mengerumuni seekor Yoma. Tidak ada pilihan lain, Teresa melepaskan jubahnya dan langsung menghabisi Yoma tersebut. Lantas para penduduk berterima kasih serta berniat membayar Teresa karena telah menyelamatkan kota mereka. Akan tetapi Teresa menolak dibayar. Ia hanya meminta disediakan penginapan untuk 2 orang. Di penginapan, mereka berdua terlihat sangat senang menikmati kehidupan. Bahkan Claire langsung tertidur di pangkuan Teresa. Tepat ketika itu, 4 orang yang diutus oleh The Organization telah tiba di kota tersebut. Tidak membutuhkan waktu lama, Irene dengan pedang kilatnya langsung menyerang Teresa. Tidak cukup sampai di situ, Sophia dan Noel mengepungnya. Beruntung Teresa dapat melompat keluar bersama Claire. Kemudian si nomor 2 Priscilla mengajaknya agar berduel. Walaupun awalnya mereka tampak seimbang, lama-kelamaan kecepatan Teresa meningkat, hingga akhirnya pertarungan tersebut berubah menjadi 4 lawan 1. Tanpa membuang banyak waktu lagi, mereka berempat mengeluarkan kekuatan Yoma dan langsung menyerang. Meskipun begitu, Teresa tanpa mengeluarkan kekuatan Yoma sedikit pun mampu mengalahkan mereka semua. Kemudian Teresa menyuruh Claire untuk berkemas. Sedangkan ia yang menyadari potensi Priscilla yang mampu mengalahkannya suatu hari nanti, berniat menghabisinya. Beruntung Teresa tidak jadi melakukan hal tersebut. Ia pun pergi bersama Claire sembari mengatakan kepada mereka untuk datang kapanpun mereka mau. Setelah Teresa pergi, terlihat Priscilla sangat murka dan tidak mampu mengendalikan kekuatan Yomanya. Dia pun langsung melesat mengejar mereka. Setibanya di tempat Teresa, Priscilla tidak henti mengeluarkan kekuatan Yoma. Diketahui jika Claymore menggunakan terlalu banyak kekuatan Yoma, maka mereka tidak akan bisa kembali ke wujud manusia. Saat Claymore menggunakan 10% kekuatan Yoma, maka mata mereka akan berubah. 30% wajahnya yang akan berubah. 50% tubuhnya yang akan berubah. Jika mencapai 80%, maka mereka tak akan bisa kembali ke wujud manusia. Sedangkan Priscilla saat ini sudah melebihi 70%. Walaupun memiliki potensi, Priscilla hanya seorang anak-anak yang tidak mampu mengontrol emosinya. Ia pun terus mengamuk menyerang Teresa. Tidak ada pilihan lain, Teresa juga menggunakan sedikit kekuatan Yomanya. Irene serta yang lain dibuat tidak percaya dengan kekuatan Priscilla yang sangat besar. Di sisi lain, mereka juga khawatir Priscilla akan melewati batas. Meskipun begitu, Teresa dapat mengungguli pertarungan. Dan ketika Priscilla sudah melewati batas, ia meminta kepada Teresa untuk menghabisinya selagi masih memiliki hati seorang manusia. Ia tidak mau hidup menjadi Yoma. Akan tetapi, Priscilla melesat menghabisi Teresa, serta berubah menjadi wujud yang melebihi Yoma, yaitu wujud kebangkitan. Nanda. Irene yang mencoba menyerang langsung kehilangan lengannya. Bahkan mereka semua langsung dihabisi dengan sangat mudah. Namun aneh, Priscilla pergi begitu saja tidak menghabisi Claire. Melihat kepala satu-satunya orang yang peduli padanya di dunia ini, Claire pun tak kuasa menahan tangisan. Dengan tatapan kosong, ia membawa kepala Teresa ke kota. Tepat ketika itu, secercah harapan muncul ketika melihat orang misterius berbaju hitam. Orang misterius tersebut adalah orang yang akan mengambil imbalan dari setiap kota yang meminta bantuan Claymore. Claire meminta kepadanya untuk jadikan seorang Claymore menggunakan darah daging dari Teresa. Dan perjalanan Claire dengan gabungan tubuh Teresa untuk balas dendam pun baru saja dimulai.